warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya akan ceritakan tentang kelaparan dan wabah di zaman Umar bin Khattab. Kaum muslimin di Madinah dan segenap pelosok semenanjung Arab dapat menikmati berita-berita kemenangan yang selalu mengiring-iringi pasukan muslimin di Irak dan Syam. Dan seperlima rampasan perang yang dikirimkan kepada khalifah kemudian dibagikan kepada mereka, sehingga hidup mereka bertambah nyaman. Mereka dapat beralih dari kehidupan badui yang serba sulit dan kekurangan ke dalam semacam kehidupan kota yang lebih baik. Bagian itu membuat mereka lebih mampu untuk membeli barang-barang dagangan dari Yaman dan Syam sekehendak mereka. Mereka dapat mendatangkan barang-barang dari Mesir yang diangkut dengan kapal yang sebelum itu tak pernah mereka kenal. Ini membuat hidup mereka makin cerah. Mereka lebih bersemangat untuk terus berjuang, lebih kuat dipegang kepada ajaran agama yang lurus ini yang akan membuka pintu dunia dan akhirat bagi mereka. Sementara mereka sedang dalam kedekatan serupa itu, tiba-tiba dikejutkan oleh dua peristiwa besar yang mengerikan. Pada akhir tahun 17 itu, sepanjang tahun-tahun berikutnya, satu peristiwa menimpa mereka di tanah semenanjung dan yang satu lagi menimpa saudara-saudara mereka yang sedang berjuang di medan perang. Yang pertama, karena bencana kelaparan yang meluas di negeri-negeri Arab dari ujung selatan sampai ke ujung utara, berlangsung selama 9 bulan, hancurkan segala usaha pertanian, peternakan, dan manusia mengalami beban hidup yang sangat berat. Sedang bencana kedua adalah wabah Amawas yang meluas dari Syam sampai ke Irak hingga menewaskan ribuan tokoh muslimin yang terbaik, laki-laki dan perempuan, militer dan sipil, sehingga Umar merasa khawatir sekali. Begitu juga dengan semua orang. Sebab terjadinya kelaparan. Penyebab terjadinya kelaparan ini karena seluruh semenanjung ini sama sekali tidak turun hujan selama 9 bulan. Dan lapisan-lapisan gunung berapi mulai bergerak dari dasar dan membakar permukaan dan semua tanaman di atasnya. Hingga lapisan tanah itu menjadi hitam, gersang dan penuh abu. Yang bila datang angin bertiup makin luas pertebaran. Oleh karena ini, tahun ini dinamai tahun abu, Amar Ramadah. Akibat tak ada hujan dan tiupan angin serta hancurnya segala usaha pertanian dan peternakan itu, timbul kelaparan yang menelan banyak korban manusia, oleh binatang ternak, ternak, hewan-hewan yang masih ada sudah kurus kering. Tetapi karena lapar, orang-orang menyembelih ternaknya dengan rasa jijik karena sudah begitu buruk. Dengan demikian, keadaan pasar jadi sepi karena sudah tak ada lagi yang diperjualbelikan. Uang di tangan pun sudah tidak berarti apa-apa, sebab tak ada yang dapat dibeli itu dan menyambung hidupnya. Perjuangan ini cukup lama dan bencana pun makin berat. Orang-orang sudah menggali lubang tikus untuk memburunya. Pada permulaan musim kelaparan itu, keadaan penduduk Madinah masih lebih baik. Madinah merupakan sebuah kota di waktu lapar penduduknya bisa menyimpan makanan, seperti yang biasa dilakukan oleh penduduk kota. Jika sudah mulai musim kemarau, simpanan itu bisa dikeluarkan untuk dimakan. Baliknya, penduduk pedalaman tak ada yang dapat mereka simpan hingga sejak permulaan mereka sudah menderita. Mereka malah beramai-ramai datang ke Madinah, minta bantuan Amirul Mukminin dengan menyampaikan keluhan, mengharapkan rumah makan yang dapat mereka makan. Sekarang mereka datang mengungsi dan yang sudah mengungsi sudah makin banyak jumlahnya, hingga kota Madinah menjadi sesak. Penduduk merasa makin tertekan. Kegersangan dan kelaparan yang menimpa mereka pun sama seperti menimpa penduduk pedalaman. Apa yang akan dilakukan Umar terhadap dirinya, dan apa pula yang harus diperbuat terhadap mereka di dalam kelaparan itu? Baitul Mal di tangannya, dan perawatannya di Irak Syam akan mampu. Mereka menginginkan kepadanya apa yang masih ada pada mereka, menurut kebiasaan hidup mereka sebelum musim kelaparan. Walaupun itu yang dilakukannya itu beralasan sekali. Nah, tanggung jawabnya mengharuskannya untuk tidak terlalu memberatkan dirinya dan menyiksa diri sendiri sehingga dengan demikian beban yang harus dipikulnya dan mengurus kepentingan umat akan makin berat. Tapi tindakan dalam hal itu sungguh cemerlang.
yang harus diketahui dan dijadikan teladan oleh setiap pemimpin umat. Upaya Umar mengatasi kelaparan. Setelah kelaparan mencapai puncak yang pernah terjadi, Umar disuguhi roti yang diremukkan dengan samin. Ia memanggil seorang badui dan roti itu dimakan bersama-sama. Orang badui itu setiap kali menyuap diikuti dengan lemak yang terdapat di sisi luarnya. Oleh Umar, ia ditanya, "Tampaknya Anda tak pernah mengenyam lemak?" "Ya," jawab orang itu, "saya tak pernah makan dengan samin atau minyak zaitun. Juga saya tak melihat ada orang memakannya sejak sekian dan sekian lamanya sampai sekarang." Sejak itu Umar bersumpah untuk tidak lagi memakan daging atau samin seperti semua orang hidup seperti biasa. Dia tetap bertahan dengan sumpahnya itu sampai dengan izin Allah hujan turun dan musim paceklik berakhir. Dia sangat bersungguh-sungguh dengan sumpahnya itu. Di pasar ada orang yang membawa samin atau tabung kulit dan susu juga dalam satu tabung kulit. Dua barang itu dibeli oleh seorang anak muda dengan harga 40 dirham. Langsung pergi menemui Umar seraya berkata, "Allah sudah menerima sumpah Anda dan memperbesar pahala Anda. Ada orang yang membawa setabung susu dan setabung samin saya beli dengan harga 40 dirham. Terlalu mahal lalu. Anda sedekahkan. Saya tidak suka makanan dengan berlebihan." Ia menunduk sebentar lalu katanya lagi, "Bagaimana saya akan dapat memperhatikan keadaan rakyat jika saya tidak ikut merasakan apa yang mereka rasakan?" Alangkah agung dan mulianya kebijakan itu. Dan lebih agung lagi jika datangnya dari orang yang ketika itu segala harta milik Kisra dan Kaisar sudah ada di tangannya. Dan dengan itu pula muslimin dapat menyaingi Persia, Romawi, dan dunia seluruhnya. Itu juga harta kekayaan Irak dan Syam. Ketika itu Umar menyampung menggunakan sekendaknya segala kemewahan yang kenikmatan harta Persia dan Romawi itu, tapi ia melihat semua kenikmatan itu menyangkut kehidupan dunia dan kemewahan dapat membuat orang sesat. Dia lebih agung dari semua itu demi mengharapkan akhirat dan keridhaan Allah. Ia melihat sebagai Amirul Mukminin bahwa dia tidak mungkin memperhatikan kehidupan rakyatnya jika dia sendiri dan tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang hidup lebih miskin dan lebih sengsara. Dia harus bertindak cepat mengatasi kemiskinan dan kesengsaraan itu. Umar yang warna kulitnya putih kemerahan pada tahun abu itu, orang yang melihatnya sudah berubah menjadi hitam. Dulu ia menyantap samin, susu, dan daging. Saat bencana kekeringan menimpa wilayahnya, ia mengharamkan semua makanan itu untuk dirinya. Ia hanya menyantap minyak zaitun dan lebih sering mengalami kelaparan. Yang banyak orang yang mengatakan setelah melihat apa yang menimpanya itu, "Jika Allah tidak menolong kami dari tangan abu ini, kami kira Umar akan mati." Dan dalam kesedihan menyulitkan nasib muslimin. Dalam kenyataannya, ia memang sangat prihatin dan demi kepentingan mereka, ia sudah berusaha sekuat tenaga menulis surat kepada wakil-wakilnya di Irak dan Syam meminta pertolongan agar membantu penduduk sepenanjung. Kata-katanya kepada mereka keluar dari hati yang tulus dan prihatin betapa besar rasa tanggung jawabnya. Perasaan itu begitu peka mengenai setiap pribadi dan rakyatnya. Dia bertanggung jawab di depan Allah dan di depan hati nuraninya sendiri. Kepada Amr bin As di Palestina ia menulis, "Salam sejahtera bagi Anda. Anda melihat kami sudah akan binasa, dan Anda dan rakyat Anda masih hidup yang bisa menemukan pertolongan." Sekali lagi pertolongan. Dengan jawaban Amr mengatakan, "Segera saya akan kirimkan kepada Anda kafilah unta yang terdepan di tempat Anda dan terakhir di tempat saya." Surat serupa dikirimkan juga oleh Umar kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Ubaidah bin Jarrah di Syam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas di Irak. Semua mereka menjawab kira-kira sama dengan jawaban Amr bin As. Bantuan dari Syam dan Irak. Abu Ubaidah bin Jarrah paling cepat memenuhi seruan Umar dan segera memberi pertolongan kepada semenanjung, mendahului yang lain. 4.000 unta dan muatan makanan segera dikirimkan. Umar pun segera membagikannya kepada penduduk sekitar Madinah. Selesai mengerjakan itu, Umar memindahkan agar mengirimkan uang 400 dirham kepadanya, tetapi Abu Ubaidah membalas, "Mukminin, saya tidak memerlukan itu. Saya mengharapkan Allah akan menerima amal saya. Jangan sampai saya terpengaruh oleh dunia." Umar menjawab, "Terimalah, tapi tidak apa selama Anda tidak memintanya."
Saya sudah pernah melakukan semacam ini dengan Rasulullah. Lalu ia memberi saya sesudah. Saya katakan kepadanya, setiap Anda katakan saya. Itu diterima oleh Abu Ubaidah. Setelah itu ia kembali ke tempat pekerjaannya. Dari Palestina, Amr bin As mengirimkan makanan dengan unta dari kapal melalui pelabuhan Elat, yakni Aqabah sekarang, yang dikirim melalui laut 20 kapal bermuatan tepung dan lemak, yang melalui darat terdiri atas 1000 ekor unta dengan muatan tepung. Dari Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan mengirim 3000 unta, sedang Sa'ad bin Abu Waqqas mengirim dari Irak 1000 unta, semua membawa tepung. Sampai itu Amr mengirim 5000 pakaian dan Muawiyah mengirim 3000 mantel. Umar mengangkat beberapa orang untuk membagikan makanan dan pakaian ke kota-kota pedalaman kawasan itu. Dan dia sendiri bertugas mengurus makanan penduduk Madinah dan orang-orang yang datang mengungsi ke sana. Utusan Umar segera berangkat ke segenap penjuru semenanjung untuk meringankan penderitaan penduduk. Para wakil yang ditugasi membagi-bagikan makanan yang dikirim saat bin Abu Waqqas bertemu di pintu masuk ke Irak. Mereka menyembelih hewan kemudian membagikannya kepada warga. Begitu juga tepung dan pakaian. Dengan pertolongan Allah, sekarang mereka terangkat dari bencana selama ini menimpa mereka. Itu juga yang dikerjakan oleh utusan bertugas sepanjang Mekah dan Madinah. Berkata kepada utusannya yang dikirim untuk menemui kafilah dari Syam, "Nilai makanan yang Anda terima bagikanlah kepada penduduk pedalaman. Pembungkusnya dapat dijadikan selimut. Begitu juga unta agar disembelih. Dagingnya untuk dimakan, makanan mereka dan lemaknya dapat mereka bawa. Dan jangan menunggu sampai mereka mengatakan, dan itulah kami mengharapkan kelapangan hidup. Mengenai tepung dapat mereka olah dan mereka simpan sampai nanti Allah menurunkan jalan keluar kepada kita." Umar sendiri mengurus makanan penduduk Madinah dan mereka yang mengusir ke sana. Ia mengolah roti dengan zaitun dijadikan roti kuah. Beberapa hari sekali ia menyembelih hewan untuk lauk pauk roti kuah, lalu dimakan bersama-sama dengan orang banyak. Sesudah unta dari Irak dan Syam setiap hari sembelih 20 ekor unta makan mereka. Setiap malam mereka berkumpul dan melaporkan kepadanya segala mereka alami siangnya. Selesai salat Isya, ia menyuruh orang menghitung jumlah mereka yang makan di sana dan beberapa hidangan. Jumlah mereka mencapai 7.000 orang. Anggota keluarga yang tidak ikut serta mereka yang sakit dan anak-anak mencapai jumlah 40.000. Dari hari ke hari jumlah mereka bertambah. Jumlah mereka yang makan malam di tempat itu sebanyak 10.000, dengan yang lain sampai 50.000 orang. Orang-orang yang bekerja datang menjelang subuh ke tempat Umar dan mereka bekerja sampai pagi. Yaitu hidangan asidah, makanan sejenis dodol seperti yang terbuat dari tepung gandum, gula, jintan, dan samit. Dan daging dibagikan kepada orang-orang yang sakit. Anak-anak dan anggota keluarga tidak sempat makan bersama Amirul Mukminin. Umar memberikan pelayanan sendiri kepada mereka dan menyertai mereka semua, dengan tujuan memberikan keterangan dalam bahaya kelaparan itu ada yang dapat mereka atasi. Ia mengirimkan tepung, kurma, dan rempah-rempah ke rumahnya orang yang masih mampu menyediakan makanan. Mereka sendiri setiap bulan membagikannya kepada mereka dengan sistem kartu jatah di masa perang zaman kita sekarang. Kurang atau lebih selesaikan dengan orang itu. Dalam hal ini ia berkata, andai kata untuk meringankan beban orang, saya harus membawa perlengkapan kepada keluarga di setiap rumah. Lalu mereka saling membagi makanan sampai Allah memberi kelapangan. Akan saya lakukan, mereka tidak akan binasa karena makanan dibagikan. Pengaruh kelaparan. Kendati sudah begitu besarnya perhatian Umar terhadap semua orang, namun penyakit tetap tersebar luas. Hingga banyak di antara mereka yang mati. Yang memperhatikan setiap orang yang sakit, mengirimkan kain kafan buat orang yang mati dan menyembahyangkan selama 9 bulan saat orang sedang ditimpa bencana yang begitu berat itu di Madinah. Ia mampu menderita penderitaan dengan sekedar dapat bantuan dari pemuka-pemuka Ansor. Sesudah penerimaan mereka berkurang, penyakit dan maut setakat atas menunggu sudah sampai di puncak. Saya tempat berlindung lagi buat Umar selain kepada Allah. Nomor 9 bulan itu ia menimani salat Isya dan setelah pulang ke rumahnya ia menunaikan salat sampai larut malam, memohon kepada Allah jangan sampai kehancuran umat berada di tangannya. Doanya sebelum juga dikabulkan Allah dan
dan juga turun hujan. Ia maksud tidak melakukan sholat istisqa. Dimintanya kepadanya wakil-wakil agar mereka pada hari yang ditentukan untuk bermohon kepada Allah supaya musim kemarau itu segera diakhiri. Dia sendiri hari itu segera keluar rumah bersama orang banyak dengan menggunakan mantel Rasulullah. Sudah sampai di al-musolla, orang memohon doa dengan sepenuh hati. Maka ketika itu menangis sama sekali hingga janggutnya basah. Lalu Abbas bin Abdul Muthalib berdiri di sampingnya. Dipegangnya tangannya dan ia mengangkat muka ke atas seraya berkata, Allahumma ya Allah, kami memohon pertolonganmu dengan mengajak syafaat paman Rasulmu. Abbas juga berdoa kepada Allah dengan air mata bercucuran. Semua orang berdoa kepada Allah dengan khusyuk dan rasa takut. Mereka yakin sekali akan mati jika Allah tidak membantu mereka dengan air hujan. Tetapi Allah rupanya telah mengabulkan permohonan hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan percaya pada apa yang telah dijanjikan Allah. Allah Maha Penyantun dan Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Allah telah mengabulkan permohonan hamba-hambanya dengan mengangkat air hujan yang lebat sekali. Tanah menjadi basah dan hijauan mulai tampak. Orang-orang Arab pedalaman yang datang ke Madinah sudah tidak perlu lagi tinggal di sana. Dan mereka Umar berkata, kembalilah kalian ke daerah asal masing-masing. Dia khawatir di antara mereka akan mendapat ke Madinah karena dikira hidup kota lebih nyaman. Bahkan dia dipercaya kepada orang-orang Arab pedalaman yang kembali ke daerah mereka itu dengan memberi bekal makanan dan hadiah-hadiah yang akan diangkut kendaraan sampai ke perkampungan mereka. Kemudian mereka menemukan bantuan itu dan dia sendiri yang akan menangani. Setelah sampai ke tempat mereka, hingga mereka kembali mereka seperti kehidupan biasa. Meskipun dari pemberian hasil rampasan perang itu tak ada yang dapat membuat mereka hidup lebih nyaman. Umar memang sudah begitu sibuk menghadapi kelaparan di semenanjung Arab kepada semua pasukannya. Ia berkata perintahnya untuk tidak memerangi musuh kecuali jika terpaksa untuk membela diri. Wabah Amawas yang ganas. Belum lagi bencana kelaparan dapat diatasi secara tuntas dan Allah mengangkat umat dari bahaya itu. Tiba-tiba datang berita yang cukup mengerikan dengan timbulnya wabah di Syam dan menjalar terus ke Irak. Wabah itu berkecamuk di Amawas, bilangan Palestina, kemudian menjalar ke Syam yang menewaskan setiap orang yang tertular dengan mengerikan sekali. Setiap orang yang terserang wabah itu pasti disusul dengan kematian. Alangkah baiknya mereka terjangkiti penyakit dengan penyakit ini. Wabah yang berlangsung selama sebulan ini telah menelan korban muslimin sebanyak 25.000 orang. Yang orang-orang terpenting yang terkemuka tidak sedikit di antara mereka, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'az bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, Utbah bin Suhail, dan banyak lagi yang lain setingkat mereka. Haris bin Hisham yang berangkat dari Madinah ke Syam dengan 70 orang anggota keluarganya semua tewas, kecuali 4 orang yang selamat. Disebutkan konon ke-40 orang anak Khalid bin Walid tewas semua oleh wabah yang nyebar di kalangan tentara. Khawatir juga akibatnya andai pihak musuh mencoba kembali menyerang mereka, niscaya mereka sudah tidak akan berdaya lagi mengadakan perlawanan. Tapi pihak Romawi memang sudah sangat takut wabah itu akan menimpa mereka seperti yang sudah menimpa kaum muslimin, dan memang tidak terpikir akan kembali lagi. Karena takut oleh bencana yang sekarang sedang menimpa musuh mereka. Dan kala baru mulai tersebar berita tentang wabah itu tidak begitu mengejutkan. Umar sudah berniat akan pergi ke Syam untuk mengurus segala yang bukan oleh kawasan itu dibebaskan. Dia sudah berangkat dari Madinah sampai Sar di dekat Tabuk dan dijemput oleh pemimpin mitra seperti Abu Ubaidah, Yazid bin Abu Sufyan, dan Surahbil bin Hasanah. Mereka memberitahukan bahwa daerah itu sedang dilanda penyakit menular dengan menyampaikan juga berita-berita sekitar wabah yang ganas itu. Umar merasa ngeri mendengarnya. Soalnya kaum muslimin yang mulai berkumpul dan bermusyawarah akan meneruskan perjalanan ke Syam dengan adanya penyakit menular demikian atau akan kembali ke Madinah. Mereka bersilang pendapat. Ada yang mengatakan perjalanan kita demi di jalan Allah dan segala akibatnya. Tidak berpendapat bahaya apapun, bukan halangan yang lain berkata itu sudah bencana kepunahan. Kita kira kapal meneruskan perjalanan. Di kalangan Ansar juga terdapat berbeda pendapat daripada Muhajirin. Seolah mereka mengaling apa yang sudah mereka dengar. Ketika itu Umar mengumpulkan kaum muslimin, Muhajirin,
Quraisy yang pernah membahasnya Mekah yang meminta pendapat mereka. Ada yang berbeda pendapat, mengatakan lebih baik kita kembali. Itu ada satu penjaga kepunah dengan pemerintah. Umar Ibn Abbas bersurat agar mereka menyiapkan kendaraan. Setelah salat subuh, Umar menoleh kepada mereka dan berkata, saya akan pulang, maka pulanglah kalian. Abu Ubaidah tidak hadir tatkala Umar mengadakan rapat dan sudah mengambil keputusan. Kemudian ia berkata, Umar, tidak akan lari dari takdir Allah. Sanggahan ini sangat menyulitkan khalifah. Ia lama menatap Abu Ubaidah, kemudian katanya, ya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah ini. Juga ia menunduk sebentar, kemudian sambungnya. Bagaimana pendapat Anda kalau ada orang yang turun sebuah wadi yang terdiri dari dua lereng, yang satu subuh dan yang satu lagi tandus? Bukankah yang menggambarkan tempat tandus itu dengan takdir Allah, dan yang menggambarkan daerah subuh juga takdir Allah? Tapi ucapan Umar berdua dengan Abu Ubaidah membahas masalah Syam, anak paham dilakukan menghadapi wabah. Terus sementara keluar sedang dalam pembicaraan, tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf. Terus orang sedang kacau, demikian dia berkata, apa yang terjadi? Tadi bertahukan duduk perkaranya. Dia berkata, mengenai soal ini ada yang saya ketahui. Rasulullah SAW bersabda, jika ada wabah di suatu kota, janganlah kalian masuk. Kalau kalian sedang ada di dalamnya, janganlah kalian lari keluar. Dengan hadis ini dibacakan, Umar merasa tantram. Lalu katanya, Alhamdulillah, sekarang marilah kita bubar. Umar berusaha mengeluarkan Abu Ubaidah dari bencana wabah. Umar kembali bersama rombongannya ke Madinah. Para pemimpin pasukan itu pun rombongan kembali ke tempat tugas mereka. Umar masih memikirkan nasib muslimin di Syam dan bahaya wabah dan mencam mereka. Ia khawatir sekali Abu Ubaidah akan terserang penyakit maut itu dan mati karenanya. Umar sangat mengharapkan Abu Ubaidah panjang umur untuk menggantikannya kelak sebagai Amirul Mukminin. Bukankah Abu Bakar telah mengajak orang untuk membaiat salah seorang dari keduanya, Abu Ubaidah atau Umar? Tapi orang membaiat Abu Bakar, setelah itu kemudian membaiat Umar. Maka jika sudah demikian, sudah pantas sekali bila yang akan menggantikannya nanti ada Abu Ubaidah dan akan mengajak orang untuk membaiatnya. Tetapi kalau dia mati kena wabah, siapa gerangan yang akan menggantikannya? Umar mencintai Abu Ubaidah dengan sungguh-sungguh dan mendapat tempat yang sangat terhormat